Pernah nggak sih kamu ngerasa uang kamu tiba-tiba habis? Padahal rasanya kamu nggak beli sesuatu yang besar. Kamu cuma beli kopi, kamu cuma beli seblak, kamu cuma beli mie ayam, ataupun cuma scan suatu kode. Tapi anehnya saldo kamu berkurang signifikan. Dan pertanyaannya bukan lagi uangnya kemana, tapi kenapa kita nggak merasa kehilangan saat membelanjakan uang kita? Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, setiap kali kita bayar sesuatu, kita benar-benar melihat uang itu keluar. Mulai dari kita ambil dompet, kita ambil uang, terus kita serahkan uang itu ke penjual. Di sana ada proses, dan mungkin juga ada rasa kehilangan atas uang yang sudah kita keluarkan. Tapi sekarang cukup buka handphone, scan, klik, dan transaksi selesai dalam hitungan detik. Dan tanpa kita sadari, ini bukan cuma soal kemudahan ataupun efisiensi. Ini adalah perubahan besar dalam cara manusia bertransaksi. Dalam ekonomi modern, sistem pembayaran digital bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memahami kenapa perubahan ini begitu cepat, kita perlu lihat dulu sebenarnya apa itu sistem pembayaran digital. Dilansir dari Bank Indonesia, sistem pembayaran merupakan bagian dari infrastruktur keuangan yang mengatur proses pemindahan dana. Secara sederhana, sistem pembayaran digital adalah cara memindahkan uang tanpa menggunakan uang fisik, melainkan melalui sistem elektronik. Sekarang, pemindahan itu terjadi dalam bentuk data, dan data itu bergerak sangat cepat. Lalu, bagaimana bentuk nyata dari sistem ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita lihat lebih dekat, sistem pembayaran digital sebenarnya sudah digunakan setiap hari. Pertama, transfer bank. Misalnya, kamu lagi bagi uang kas organisasi atau kirim uang ke teman, dulu harus ketemu. Sekarang tinggal buka mobile banking. Dalam hitungan detik, uang langsung berpindah. Kedua, e-wallet. Ini yang paling sering kita pakai. Beli kopi, scan. Naik Gojek, scan. Jajan, scan lagi. Menurut penelitian tentang transformasi perbankan digital, e-wallet membuat transaksi jadi lebih mudah dan memperluas akses keuangan masyarakat. Ketiga, payment gateway. Mungkin kamu jarang sadar, tapi ini selalu kamu pakai saat belanja online. Saat checkout di e-commerce, lalu pilih metode pembayaran. Ini semua diproses oleh payment gateway. Sistem ini yang memastikan transaksi kamu aman dan bisa berjalan dengan lancar. 4. QRIS. Satu kode QRIS untuk semua aplikasi. Sekarang bahkan di pedagang kaki lima sudah pakai. Tanpa mesin mahal, mereka sudah bisa menerima pembayaran digital. Dan ini bukan cuma kebiasaan kecil, tapi sudah jadi fenomena besar. Menurut Bank Indonesia pada tahun 2024, transaksi pembayaran digital di Indonesia mencapai lebih dari 43 miliar transaksi dengan pertumbuhan sekitar 36% dalam satu tahun. QRIS bahkan tumbuh hingga 175% dengan lebih dari 46 juta pengguna dan 30 juta merchant yang sebagian besar adalah UMKM. Artinya, sistem ini sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Tapi di balik semua kemudahan ini, sebenarnya ada hal lain yang juga berubah. Dari sisi manfaat, sistem pembayaran digital jelas membawa banyak keuntungan. Transaksi jadi lebih cepat, lebih praktis, dan membuka akses keuangan bagi lebih banyak orang. Ekonomi juga ikut bergerak lebih cepat.
UMKM bisa berkembang, transaksi tercatat, dan juga sistem menjadi lebih efisien. Namun, di sisi lain, ada perubahan yang sering tidak kita sadari. Dulu, kita benar-benar merasakan uang keluar dari tangan kita. Sekarang, tidak. Dan karena itu, kita jadi lebih mudah mengeluarkan uang, lebih konsumtif, lebih impulsif. Selain itu, ada juga risiko seperti penipuan digital, kebocoran data, dan ketergantungan pada teknologi. Jadi, sistem pembayaran digital bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal bagaimana kita mengontrol diri di tengah kemudahan teknologi itu. Sebagai penutup, sistem pembayaran digital adalah bagian dari masa depan yang sudah kita jalani hari ini. Ia membuat hidup jauh lebih cepat dan efisien. Namun, di saat yang sama, ia juga mengubah cara kita memahami uang. Jadi, lain kali kamu scan QR dan bayar sesuatu, ingat satu hal. Kamu bukan cuma melakukan transaksi, kamu sedang menjadi bagian dari perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan uang.